Periode kedua teks amnesti tengah berlangsung dan akan berakhir pada Desember 2016 ini. Menurut catatan Presiden Joko Widodo, saat ini baru ada 5% wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak ini. Presiden Joko Widodo akan mengejar wajib pajak potensial yang belum mengikuti kebijakan amnesti pajak hingga periode kedua ini. Salah satunya anggota Real Estate Indonesia atau REI. Pasalnya hanya sedikit jumlah wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak tersebut. Hal itu disampaikan Presiden saat sambutan dalam acara Musyawarah Nasional atau Munas Real Estate Indonesia ke-15 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan. Acara itu dihadiri ribuan pengusaha properti anggota REI dari seluruh Indonesia. Menurut Presiden, total wajib pajak yang menjadi peserta amnesti pajak tak sampai 5%. Pencapaian tersebut tentunya jauh dari target pemerintah yang mendorong seluruh wajib pajak untuk mengakui asetnya dengan adanya program amnesti pajak. Kemarin saya buka-buka berapa sih yang sudah ikut teks amnesti di seluruh daerah. Belum ada 5%. Belum ada 5% dari seluruh wajib pajak kita. Belum ada 5%. Jadi masih ada 95% yang akan saya kejar-kejar terus. Ya, tugas saya mengejar saudara-saudara yang belum teks amnesti. Agar semuanya menjadi clear, bersih di bidang perpajakan kita. Kendati jumlah wajib pajak belum menyentuh 5%, tetapi Presiden mengingatkan jika pencapaian amnesti pajak periode pertama menjadi amnesti pajak yang paling sukses di dunia, di mana pada periode pertama jumlah uang tebusan mencapai 97,2 triliun rupiah dan repatriasi 137 triliun rupiah. Ini betul-betul sebuah angka yang sangat besar sekali dan banyak nanti yang bisa ditempatkan dalam investasi sektor properti. Dengan pencapaian itu, Presiden berharap periode kedua yang akan segera habis ini dapat dimanfaatkan oleh pengusaha yang belum menjadi peserta amnesti pajak, tak terkecuali pengusaha yang tergabung dalam REI karena tarifnya masih 3%. Sebagai informasi, pada periode pertama, Direktorat Jenderal Pajak berhasil menjaring 15.856 wajib pajak baru atau yang mendaftar setelah program amnesti pajak berlaku. 10.890 wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2015 dan 2016. Sebelum amnesti pajak berlaku dan 66.686 wajib pajak terdaftar yang selama ini belum pernah melaporkan surat pemberitahuan pajak atau SPT. Dari jumlah itu, 70%-nya adalah UMKM atau sekitar 35 hingga 40 ribuan wajib pajak. Oleh karena itu di periode kedua ini, UMKM menjadi salah satu target yang disasar. Pasalnya pemerintah tidak bisa menjalankan program pengampunan pajak sendirian. Adanya kerjasama dengan berbagai pihak dibutuhkan, diantaranya UMKM. Kesimpulan kita adalah bahwa UKM sudah banyak yang masuk. UKM kan membayarnya mungkin relatif kecil ya dibandingkan yang itu. Tetapi, nah ini bisa kita lihat dari yang tabel satunya, lingkaran satunya, uang tebusan yang berdasarkan SPH 716 dari 31.000 wajib pajak tersebut, justru terbesarnya didominasi oleh WP, OP, benar, ini UKM ya, masih yang UKM, 431 miliar itu dari UKM. Jadi memang sekarang ini periode pertama, di bulan pertama ini UKM ini sudah mulai banyak masuk, mereka ikut SPH, mereka ikut tax amnesty, ini akan bergulir terus. Sementara itu, penerimaan negara dari uang tebusan hasil program teks amnesti di periode 2 tercatat baru mencapai 1 triliun rupiah.
Direktorat Jenderal Pajak mengakui adanya perlambatan penerimaan sepanjang periode 2 ini. Situasi itulah yang mendasari gencarnya sosialisasi ke berbagai tempat dan kalangan, termasuk pengadaan helpdesk. Jadi yang pertama saya katakan tadi helpdesk. Helpdesk ini memberikan informasi mengenai syarat-syarat, kemudian dokumen-dokumen apa yang harus dipersiapkan, termasuk formulirnya bisa didapatkan di helpdesk. Formulirnya bisa dapat di sana, boleh diajari cara ngisinya gitu kan. Jadi ini ngisinya gimana, boleh semua ditanyakan di helpdesk. Nah setelah itu biasanya WP kan memang belum bawa semua persyaratannya, belum ngitung beneran yang kondisi real dia. Silahkan diisi, dihitung, sehingga nanti ketemu uang tebusannya berapa. WP membayar di bank persepsi. Direktorat Jenderal Pajak sendiri telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak melakukan teks amnesti. Namun sosialisasi yang lebih banyak ternyata dirasa masih menjadi solusi sejauh ini. Berangkat dari jumlah tebusan yang masih sedikit, diprediksi pembayaran teks amnesti masih akan menumpuk di akhir Desember nanti. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk ikut amnesti pajak tahap 2 sangat diharapkan. Sekarang kami pesannya kepada wajib pajak ikut teks amnesti periode kedua ini karena rate-nya masih rendah dan masih ada waktu sampai akhir Desember. Karena kalau nanti tidak ikut teks amnesti, maka akan ada risiko terhadap harta yang belum dideklarasi. Jadi kalau sampai 3 tahun sesudah amnesti pajak berlaku ini, Direktorat Jenderal Pajak menemukan ada suatu harta yang belum masuk SPT atau belum dideklarasikan, belum ikut teks amnesti atau dalam SPT 2015 atau sebelumnya, maka harta tersebut otomatis langsung dianggap sebagai tambahan penghasilan bagi WP-nya itu. Pemerintah terus berkejaran dengan waktu hingga akhir tahun ini untuk mengumpulkan penerimaan pajak sesuai target. Artinya, pemerintah hanya memiliki sisa waktu sebulan untuk mencatatkan penerimaan pajak seperti yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan APBNP 2016 sebesar Rp1.355,2 triliun. Hingga akhir November ini, penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan baru Rp941 triliun atau 69,4% dari target. Penerimaan pajak pada November 2015 lalu sebesar Rp806 triliun. Porsinya juga lebih rendah, yakni 64,75% dari targetnya dalam APBNP 2015 sebesar Rp1.244,7 triliun. Penerimaan pajak diharapkan bisa meningkat seiring dengan adanya program amnesti pajak. Dengan aktivitas perekonomian yang terus menunjukkan perbaikan, seharusnya mampu memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk lebih berkontribusi dalam penerimaan tahun ini. Di sisi lain, dana repatriasi dari amnesti pajak juga dilaporkan belum optimal. Dari komitmen repatriasi yang tercatat sebesar Rp149 triliun, baru Rp40,6 triliun dana repatriasi yang pulang kampung. Dari angka tersebut, 97% diantaranya masuk melalui perbankan. Berkaca dari perkembangan itu, pemerintah masih memiliki optimisme bahkan wajib pajak akan tetap membawa kembali dananya di luar negeri untuk direpatriasi sesuai komitmen awal mereka saat melaporkan surat pernataan harta atau SPH. Tim Liputan, Berita 1.